Halo, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Langsung saja, sebagai pihak yang sering mengamati langsung tata kelola berbagai institusi, kita pasti sepakat kalau mutu sekolah yang tinggi itu bukan sekedar soal gedung megah atau fasilitas yang super canggih. Sebenarnya, ada sebuah mesin rahasia yang justru menjadi penentu utama dari balik layar. Nah, anatomi dari mesin inilah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Jadi muncul satu pertanyaan mendasar. Apa sih sebenarnya kunci utama yang membuat sebuah sekolah itu bisa dikatakan berkualitas tinggi? Seringkali kita berpikir, oh ini pasti karena kurikulumnya yang sangat modern, atau mungkin teknologinya yang mutakhir. Ya, itu semua memang penting. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, ada satu faktor esensial yang kalau sampai elemen ini gagal berfungsi, semua fasilitas fisik yang hebat tadi tidak akan ada maknanya sama sekali. Jawabannya, semuanya benar-benar bermuara pada sumber daya manusia yang berkualitas. Dan ini bukan hanya tentang seberapa banyak jumlah staf yang ada ya, ini tentang bagaimana membangun sebuah ekosistem manusia yang terlatih, kompeten, dan bisa bekerja sama, ibarat sebuah mesin yang terlumasi dengan sempurna. Sederhananya, mutu sekolah Anda berbanding lurus dengan kualitas SDM di dalamnya. Untuk memahami bagaimana ekosistem ini bekerja, kita akan membahas 5 bagian utama. Kita akan mulai dari peran vital pengawas, kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin, guru sebagai pendidik profesional, staf administrasi sebagai tulang punggung, dan akhirnya bagaimana semuanya membentuk sinergi mutu pendidikan. Oke, mari kita mulai dengan pilar pertama kita, peran vital pengawas sekolah. Seringnya, peran pengawas ini hanya dilihat sebagai sosok dari luar yang datang sesekali untuk memberikan penilaian. Padahal, realitanya tidak seperti itu. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya melakukan pengawasan secara akademik maupun manajerial. Mereka ini bertindak layaknya pemandu berpengalaman atau konsultan eksternal yang memastikan sekolah tetap berada di jalur yang benar, tidak melenceng dari sisi tata kelola maupun kualitas belajarnya. Lalu, apa yang membedakan pengawas biasa dengan pengawas yang hebat? Kuncinya ada pada 4 kompetensi ini. Pertama, kepribadian, mereka wajib memiliki integritas dan disiplin yang tak tergoyahkan. Kedua, evaluasi pendidikan, yaitu kemampuan tajam dalam menganalisis dan menyusun laporan. Ketiga, penelitian dan pengembangan, untuk terus memikirkan inovasi. Dan keempat, kompetensi sosial, karena mereka seringkali harus menjadi mediator dan komunikator yang andal saat ada masalah di lapangan. Secara fungsi, tugas pengawas ini ibarat menjaga keseimbangan dua sisi koin. Di satu sisi, ada supervisi manajerial, di mana mereka duduk bersama kepala sekolah untuk membedah urusan tata kelola dan administrasi. Nah, di sisi lain, ada supervisi akademik. Di sini, mereka turun langsung ke ruang kelas untuk membantu guru meningkatkan kualitas pengajaran dan menilai kinerja mereka. Keseimbangan dari dua peran inilah yang benar-benar menjaga jantung sekolah tetap sehat. Kita lanjut ke pilar kedua, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin. Kalau tadi kita berbicara tentang pemandu dari luar, sekarang kita bertemu dengan nahkoda internal kapal ini. Kepala sekolah memegang tanggung jawab tertinggi atas seluruh kegiatan sekolah. Mulai dari urusan di gerbang depan, sampai apa yang terjadi di sudut paling belakang ruang kelas, semuanya bermuara pada kepemimpinan holistik dari seorang kepala sekolah. Ada satu kompetensi menarik di sini yang kadang suka luput dari perhatian, yaitu kewirausahaan. Kepala sekolah zaman sekarang tuh tidak bisa hanya sekedar menjadi birokrat. Mereka dituntut untuk berjiwa inovatif, pantang menyerah, dan jeli melihat peluang demi kemajuan sekolah. Tentu saja, semangat ini harus diimbangi dengan kepribadian yang berakhlak mulia, stabilitas emosional, serta kecakapan sosial untuk merangkul masyarakat luas dan komite sekolah. Jika kita bedah dari sisi teknis, beban kerja manajerial mereka ini luar biasa berat loh. Secara manajerial, mereka harus menyusun perencanaan, mengelola keuangan, mengatur SDM, dan yang sangat krusial, membangun budaya sekolah yang positif. Di luar itu, mereka juga masih memiliki tanggung jawab supervisi internal, yaitu aktif membina dan memberikan umpan balik langsung kepada para guru secara akademik. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Guru sebagai pendidik profesional. Jika kepala sekolah itu nahkodanya, maka guru adalah mesin penggerak utamanya. Merekalah pendidik profesional yang berada di garis depan setiap harinya. Tugas mereka, mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Ini jelas bukan sekedar memindahkan isi buku teks ke otak siswa, melainkan tugas yang jauh lebih mendalam, yaitu membentuk karakter manusia seutuhnya. Untuk bisa melakukan itu semua, ada dua kompetensi teknis utama. Pertama, secara pedagogik,
Guru wajib memahami karakteristik unik dari setiap siswanya, lalu merancang dan mengevaluasi pembelajaran yang paling sesuai. Kedua, secara profesional, mereka tentu harus menguasai materi secara mendalam. Dan di era modern ini, hal itu juga berarti keharusan untuk mahir memanfaatkan teknologi agar kelas selalu relevan dan interaktif. Tapi, kecerdasan teknis saja jelas tidak cukup. Nilai sejati seorang guru meluas ke ranah kepribadian dan sosial. Mereka ini adalah teladan moral. Siswa itu tidak hanya belajar dari apa yang guru katakan, tetapi dari bagaimana guru bersikap sehari-hari. Oleh karena itu, kebijaksanaan, tanggung jawab yang tinggi, objektivitas, serta kemampuan komunikasi yang inklusif dengan semua pihak itu sangatlah vital. Selanjutnya di pilar keempat, tulang punggung administrasi. Bicara soal staf administrasi, mereka ini adalah para pahlawan yang sering bekerja diam-diam di belakang layar. Coba bayangkan saja, sebuah sekolah punya deretan guru dan kepala sekolah yang luar biasa hebat, tapi urusan surat menyuratnya berantakan. Atau data nilai sisma tiba-tiba tidak bisa ditemukan. Sekolah itu pasti akan langsung lumpuh seketika. Tenaga administrasilah yang menjadi fondasi teknis untuk mencegah kekacauan itu melalui pelayaran prima mereka. Mengingat, mereka memegang data-data yang sangat sensitif, arsip penting, dan seringkali menjadi wajah pertama saat masyarakat datang ke sekolah, kompetensi kepribadian dan sosial mereka harus sangat kuat. Kedisiplinan dan kejujuran adalah harga mati. Mereka juga dituntut memiliki etos kerja yang tinggi, dipadukan dengan pelayanan yang ramah dan kerja sama tim yang solid antar lini. Dari sisi kompetensi teknis, merekalah operator sesungguhnya dari mesin birokrasi sekolah. Mulai dari mengelola arsip, surat menyurat, hingga kemahiran mengoperasikan aplikasi perangkat lunak terkini. Kemampuan manajerial mereka dalam mengatur data, memastikan operasional sekolah berjalan semulus mungkin. Efeknya? Para guru dan kepala sekolah terbebas dari beban teknis, sehingga bisa fokus sepenuhnya 100% pada mutu pendidikan di kelas. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, sekaligus pamungkas, sinergi untuk mutu pendidikan. Mari kita satukan semua kepingan puzzle yang sudah kita bahas, karena keempat peran ini saling mengunci satu sama lain dengan sangat sempurna. Pengawas membina dan memberi arahan strategis dari luar, kepala sekolah memimpin eksekusinya di dalam, guru mengeksekusi proses pembelajaran di garis depan, dan administrasi mendukung seluruh layanan operasional dari belakang. Kalau ada satu saja fungsi yang pincang, seluruh ekosistem akan merasakannya. Pada akhirnya, persamaannya sangat lugas. Ada hukum sebab akibat di sini. Ketika keempat elemen sumber daya manusia ini menjalankan kompetensi profesional mereka secara optimal, efektif, dan dengan integritas penuh, maka mutu pendidikan tidak hanya akan dipertahankan, melainkan akan meningkat tajam. Pencapaian tujuan pendidikan kita sepenuhnya bertumpu pada kolaborasi harmonis dari keempat pilar ini. Sebagai penutup paparan kita kali ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Silakan perhatikan lingkungan pendidikan di sekitar Anda saat ini. Apakah keempat elemen vital ini, yakni pengawas, kepala sekolah, guru, dan staf administrasi, telah benar-benar bersinergi secara optimal? Menjawab pertanyaan ini secara jujur mungkin adalah langkah paling awal yang harus Anda ambil untuk benar-benar mentransformasi mutu sekolah Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan yang sangat krusial ini, dan sampai jumpa di paparan materi menarik berikutnya.